Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya akan lebih semangat untuk memberikan informasi terhadap diri kamu. Nah guys, kali ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini sesuai dengan komentar yang saya berikan yang diberikan terhadap diri saya. Topik yang akan saya bahas, bagaimana hubungan yang dia lakukan terhadap orang lain, atau bisa dibilang kondisi dia untuk saat ini bagaimana setelah mencampakkan diri kamu. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang dimiliki di luar dari pihak kamu. Saya akan mencoba untuk melihat dan mencoba untuk menerobos situasi energi apa yang sedang dia rasakan. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak. Kita langsung saja terhadap energi atau kondisi apa yang sedang dia pikirkan terhadap manusia yang telah meninggalkan kamu atau yang telah mencampakkan diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu King of Cups, di mana kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap situasi yang sedang dia pikirkan untuk saat ini. Ada situasi yang membuat diri dia ini merasakan gejolak yang sangat mendalam. Kenapa saya mengatakan dia menerima suatu gejolak yang sangat mendalam? Karena kemunculan kartu King of Cups ini sesuatu yang dimiliki oleh satu energi, tetapi hal yang dia miliki tersebut dia salah gunakan. Bisa saja hal tersebut berupa kekuasaan, bisa saja hal tersebut berasal dari materi yang dia miliki. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lainnya dengan kemunculan King of Cups ini, kemungkinan untuk saat ini dia lebih berpikiran, lebih hati-hati guys. Dia lagi membutuhkan seseorang agar bisa membuat diri dia ini termotivasi. Dia sedang membutuhkan seseorang untuk membantu diri dia dalam situasi kekacauan. Dia sedang membutuhkan seseorang agar bisa mengarahkan diri dia ke jalan yang lebih benar. Ini dia guys. Kenapa saya berbicara terhadap hal yang tadi? Karena kartu King of Cups ini seseorang yang memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut dia salah gunakan dengan rasa kebodohan dia. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Three of Pentacles.
Kemunculan kartu kedua ini berbicara terhadap situasi pemikiran dia. Dia sedang mengharapkan suatu bantuan di mana bantuan tersebut datang dari orang-orang yang berasal di sekeliling dia. Ini dia. Sedang mengharapkan suatu bantuan. Sedang mengharapkan suatu kenyamanan, sedang mengharapkan suatu kemakmuran. Kalau saya mengkaitkan antara kartu The Three of Pentacles dengan kemunculan kartu King of Cups, seseorang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, tetapi dia berusaha untuk mendapatkan suatu bantuan. Mungkin ini yang sedang dia rasakan, mungkin kondisi ini yang sedang dia pikirkan. Kita lihat di bagian keduanya, guys. Muncul kartu Strength. Berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik dari kata Strength. Situasi dia untuk saat ini memang sedang kacau karena ada hal bodoh yang dia lakukan. Tetapi di sisi lain ada suatu kekuatan di mana kekuatan itu membuat diri dia yakin dan percaya akan mendapatkan suatu bantuan. Apakah bantuan ini berasal dari diri kamu ketika dia datang terhadap diri kamu, atau memang bantuan ini berasal dari pihak lain? Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu Strength ini, kemungkinan ada suatu koneksi yang masih kuat di sini. Apakah koneksi ini berasal dari diri kamu yang masih kuat terhadap diri dia, atau memang koneksi dia masih kuat terhadap koneksi yang kamu miliki? Benar-benar sangat kuat di sini, guys. Kita lihat kartu Strength ini. Kekuatan apa yang sangat kuat? Apakah benar terhadap koneksi tersebut, atau memang kekuatan itu terhadap suatu unsur yang lain? Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang dipegang oleh 5 orang. Dengan kata lain, ada satu masalah yang sangat besar yang belum bisa dia selesaikan. Dengan masalah ini, dia berharap ada seseorang yang dapat membantu dia. Dia mengharapkan seseorang yang bisa membantu dia itu, seseorang yang bisa mengangkat derajat dia di sini. Seseorang yang bisa membawa dia keluar dari situasi permasalahan ini. Karena benar-benar permasalahan yang sedang dia rasakan ini, yang sedang dia pikirkan ini, membuat situasi dia hanya bisa merenungi, membuat situasi dia hanya bisa stuck di dalam satu tempat di sini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa Kak di dalam kartu kakak menggambarkan ada satu masalah yang sedang dia pikirkan, sementara secara kasat mata yang saya lihat dia selalu bahagia. Coba kamu cari secara detail, kamu cari tahu. Keempat kartu ini, permasalahan ini berawal dari materi. Apa yang kamu lihat belum tentu menggambarkan situasi dia, guys. Mungkin bisa saja pihak ketiga mendapatkan dia karena memang unsur materi, atau bisa saja manusia yang telah mencampakkan kamu mendapatkan pihak ketiga hanya unsur materi. Ya, secara kasat mata mungkin bahagia karena materi yang berbicara, tetapi di sisi lain dari unsur materi tersebutlah yang membuat kondisi dia di dalam satu permasalahan yang sangat besar.
sedang dihadapkan ini guys. Sedang dia terima dan sedang dia hadapi di sini. Kita lihat kartu di samping dari Five of Swords. Muncul kartu ini. Yang dimana kemunculan kartu ini saya kategorikan suatu petunjuk. Mengharapkan suatu harapan bisa dibantu orang lain dari situasi permasalahan yang dia terima. Ini dia. Kita lihat di bagian ketiganya. Muncul kartu Six of Coin. Seseorang memang akan membantu diri dia dari situasi permasalahan yang dia hadapi. Tetapi seseorang yang ingin membantu diri dia masih mempertimbangkan di sini. Apakah layak untuk dibantu atau memang tidak layak untuk dibantu. Karena ketika seseorang ini melihat diri dia dengan kenyataan tidak sesuai. Sangat-sangat tidak sesuai. Six of Coin berbicara dari sisi materi, keuangan. Keuangan yang berada di dalam ketidaknyamanan, keuangan yang berada di dalam ketidakstabilan, keuangan yang berada di dalam ketidakmakmuran. Mungkin akan terjadi nih guys untuk kedepannya. Permasalahan yang hanya memakan waktu di dalam pemikiran dia kacau. Kacau. Bisa saja di sisi lain, pihak ketiga hidup dengan dia menuntut setiap hari materi harus diberikan, menuntut suatu kebutuhan di luar dari kapasitas dia, sehingga diri dia pun, saya sudah tidak mampu, saya ingin mengharapkan suatu bantuan agar bisa kebutuhan ini saya berikan terhadap pihak ketiga dia. Ini dia guys. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat Six of Coin, bagaimana kartu di sampingnya muncul di dalam pertikaian. Seseorang masih mempertimbangkan suatu bantuan yang akan dia berikan, tetapi diri dia pun berada di dalam suatu pertikaian. Bisa saja seseorang yang ingin membantu dia justru membuat diri dia berada di dalam situasi pertikaian nanti. Membuat diri dia semakin hari semakin kacau. Semakin kacau. Kartu terakhir. Wow, muncul kartu Justice berunsurkan udara berlambangkan 3 zodiak. 3 zodiak, Aquarius, Gemini dengan Libra. Ketiga kartu ini akan terjadi terhadap diri dia dan dia akan menerima suatu karma di mana karma tersebut berupa pertikaian dan permasalahan. Karma akan menanti dia di sini. Karma akan menanti diri dia. Karma akan menanti kepada diri dia. Sekali lagi saya ulangi guys. Karma sedang menantikan diri dia. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel. Cuman 2 kartu ini guys. Karma yang akan berbicara terhadap situasi pertikaian, karma yang berbicara terhadap suatu permasalahan, karma yang akan berbicara terhadap sesuatu hal yang masih dipertimbangkan, karma yang akan berbicara terhadap seseorang yang lebih berkuasa terhadap diri dia akan menghancurkan dia, karma yang akan berbicara terhadap apa yang dia harapkan suatu bantuan tidak akan terjadi. Karma yang akan berbicara terhadap suatu kekuatan di mana kekuatan itu masih bersifat suatu
karma. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.